Ken- Kendalanya ada nggak yang mendapatkan kendala atau masalah ataupun eh, apa ya istilahnya itu yang di WSP-nya tidak bisa posting dan inspeksi. Boleh Bapak Ibu yang mendapatkan kendala seperti itu silakan open mic kita bahas bersama-sama. Boleh, Pak. Oke, Ya, Boleh nanya? Pak. Bu Mutia Share dulu nih. silakan. Iya. Saya coba apa di kategori, misalnya saya masuk baju. Cuma saya Ya, nggak bisa eh, di submit gitu, Pak. Nggak mau ke bawah dia. Kenapa ya? oke. Nah, tidak bisa submit artinya tidak bisa membuat kategori jadinya ya. Nah, Iya, nama betul. domainnya apa, Bu? Kalau bisa di chat di itu aja apa dimasukin ke chat nama Apanya, Pak? domainnya, nama domain, nama websitenya. Nama websitenya Ibu ketikkan aja di chat. Nah, di sini ada domain Prodigi. Nah, Prodigi seperti ini. Coba kita ini nggak bisa share ya. Ini yang ini Mbak Vina ada nggak? Hadir nggak di sini ya? Mbak Vina, Vina dari CTK, Vina dari CTK hadir? Bentar ya. Saya tidak bisa share di web. Hadir Pak Tony. Ibu, Mbak Vina itu jadi host ya? Iya, betul. Oke, tolong minta tolong saya dibuat jadi co-host dong biar bisa sharing. Oke, sebentar Pak Tony. Ya, oke, makasih sudah di-share, bisa share. Nah, nanti Ibu Mutia tadi ya, yang punya domain seperti ini, ya. Ini Prodigis, Prodigis. Nah, Ibu tadi Prodigis tidak bisa buat kategori. Nah, Bu Mutia masuk ke dalam menu adminnya, ya. Ketikkan nama domainnya, di sini ada Prodigis, bisa ID, baru slash panel MS. Nah, di sini nanti masuk menggunakan admin, ya. Kemudian di sini pakai password sendiri. Oke, kita cek. Kategori. Input kategori, isi kategorinya kira-kira apa, Bu? Bu Mutia, boleh open mic, Bu? Karena ini website Ibu, Oke, misalnya baju gitu, Pak. baju ya. Saya Baju ketikkan anak. baju anak, gitu ya. Nah, ini tinggal submit aja, Bu. Ini udah bisa, ya. Langsung submit, ketik baju anak, langsung di submit aja. Nah, coba kita lihat hasilnya di sini. Nah, sudah ada, Bu. Bisa, Bu ya. Nanti Ibu coba lagi deh. Caranya sama kok. Ya. Oke, tadi saya coba soalnya dia nggak mau ke bawah yang untuk Nah, apa mau nggak mau ketik. untuk klik submit, nggak mau turun-turun ya. Oh iya, iya. Ini biasanya, Bu. Artinya gini ya, Bu ya. Situasinya gini ya. Ini
nggak bisa diklik gitu ya. Nah, seperti ini biasanya nih. Nah, itu biasanya zoomnya Bu kegedean ya. Zoomnya yang di sini ini tambahkan aja atau di sini nih boleh. Ini ada zoom. Zoomnya ditambah aja Bu atau dikurangi boleh. Sampai nanti ketemu tombol subminnya ketemu di sini. Ya Bu ya. Oke, Pak. Ya, Makasih, itu Pak. zoomnya itu terlalu kecil atau terlalu besar. Nanti Ibu tambahkan aja ini, sesuaikan aja. Nah, baru selesai tinggal nah di bagian sini. Oh ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu, ya, jadi supaya Bapak Ibu yang punya Kak, kendala tidak ketinggalan gitu. izin tanya, kan Silakan. ini username-nya kan admin. Nah, itu Betul. username sama password apa bisa saya ganti atau tetap yang itu dikasih oleh admin? Passwordnya aja yang bisa diganti Bu. Oh, username tetap, berarti Tetap passwordnya aja. bisa ganti. Oke, sekalian ya. Jadi kalau Oke. untuk Bapak Ibu, kalau mau ganti passwordnya, ya di menu admin seperti ini, tampilan admin seperti ini, itu ada di pojok kanan atas bagian sini, itu ada gambar orang, diklik ke bawah, profil dan ganti password bagian sini, ya. Sekalian aja nanti Bapak Ibu silakan ganti sendiri passwordnya supaya orang lain pun tidak boleh tahu passwordnya. Tapi catatannya, kalau bisa jangan dibuat passwordnya jangan dibuat rumit-rumit. Jangan ada tanda-tanda bintang simbol gitu ya. Takut lupa karena mungkin sekarang ingat besok udah lupa semua gitu. Kasih aja passwordnya yang gampang diingat. Boleh aja pakai tanggal lahir anak gitu ya. Udah pasti ingat gitu. Atau pakai nama anak. Orang lain kan belum tentu tahu nama anak kita untuk yang ada di sini gitu. Nah caranya gimana? Caranya adalah klik tombol panah bawah yang pojok kanan atas ini. Klik panah bawah. Kemudian profil dan ganti password. Oke, nah nanti di sini emailnya diganti dengan email Bapak Ibu sendiri, nama lengkapnya diisi, ya. Kemudian password lamanya diisi. Password lamanya semuanya kayaknya masih standar ya, WSP mantap 7000 gitu ya. Nah ganti dengan password baru, kemudian ulangi password barunya. Jadi password barunya diketik sama persis dengan yang bagian password baru dan ulangi password baru, diketik sama persis. Kemudian ganti password. Nah, setelah ganti password nanti Bapak Ibu masuk lagi ke login-nya menggunakan login admin dan password yang baru. Gitu ya cara gantinya. Oke, ada lagi? Saya cek dulu Izin ya. Pak, Oh, itu Bang. emailnya boleh diganti nggak Pak? Ya, Emailnya boleh diganti Pak? emailnya ganti aja nggak apa-apa. Oh boleh ya? Ya, dengan namanya sekalian Pak. Nama Bapak aja. Oh namanya sekalian ya Pak? Ya, Username-nya ganti gitu Pak ya? username-nya nggak bisa diganti Pak. Ini di blok. Ini nggak Oh, bisa. Ini di blok. Harus admin Pak. oh baik baik Pak. Hanya Oke. passwordnya aja Pak yang bisa ya? Ya, mulai dari email, nama lengkap, passwordnya diganti boleh. Ya, Terima kasih Pak. oke. Pak mau tanya dong yang untuk produk Pak. Ya, silakan. Nah itu kan iya untuk produk tuh misalnya kan yang kemarin tuh umroh gitu ya. Nah kalau misal kita mau ganti ke Jakarta, Bogor, Surabaya gitu, masing-masing kan 3 kota berbeda tuh. Kayak gimana itu kita buat 3 produk juga, terus kita arahin ke 3 kota itu masing-masing apa gimana Pak? Dibuat tiga postingan, Pak. Satu kota, satu postingan. Oh, Jadi contoh gini, ini kan kita kemarin buat ini ya, yang ini kerjaan kita. Ini mohon maaf, Bapak yang punya bala-bala bir, pinjam dulu ya, sebentar menjelaskan. Kalau kemarin kan kita pakai travel umroh termurah 2025 di Babelan, Bekasi. Ini Babelan ini kan kecamatan, ya. Nah, terus seandainya Bapak mau buat lagi eh, bukan di Bekasi, contoh di Depok gitu ya. Tapi pengennya depannya juga sama, ya. Depannya sama, travel umroh termurah 2025 di Depok, ya. Atau travel umroh termurah 2025 di Tangerang. Nah, itu kita buat satu-satu, Pak.
Jadi satu tempat, satu kota, satu postingan, gitu Pak. Oke, siap dimengerti, Kak. Oke. Siap. Nah, terus tadi ada, Pak, silakan Pak. ada Pak. Saya ada kendala nih Pak. Ya. Untuk di admin panel, kita mau merubah warna aja, enggak mau berubah dia. Padahal sudah disubmit. Nama domainnya Pak sekalian. Domainnya Mitra Putra Pangkep. Mitra Putra. Mitra Putra Pangkep. Itu sudah saya tulis Pak. Oke, ini Pak ya. Ini belum Ini ya, kelihatan ini yang di. Pak Muamrullah Bazir, Ya, Mitra Putra Pangkep. Oke, ya. cek lagi. Di sini aja saya cek. Eh, warna, warna. Oh ini mana tadi? Ini ya bagian sini aja. Saya pindahin sini aja biar. Wah ini nggak kelihatan apa-apa. Saya kasih ganti warna menunya warna putih ya supaya kelihatan. Nah ini diganti jadi putih. Nah setelah ini diganti putih langsung submit Pak. Nah, Ya sudah Pak. Saya begini Pak. Saya nah potong ini maaf. refresh itu bisa, bisa Sudah Pak. bisa Pak. Sudah bisa. Oh Tadi ya. belum di refresh dulu. Karena tadi Di refresh dulu Pak. saya Gini. Belum di refresh dulu, jadi masih settingan lama. Iya. Nggak, belum muncul itu. Di refresh dulu Pak. Kalau udah diganti, submit baru refresh di sininya. Ini. di reset maksudnya. Nggak, ini nih. Ada tombol refresh namanya Pak. Ini bagian yang saya lingkarin ini pakai mouse. Ini diklik dulu Pak. Ya. Oh. Oke, Pak. Jadi di refresh dulu. Ya, setelah itu disubmit, langsung refresh itu langsung berubah Pak. Oh gitu. Ya, setelah submit tadi warnanya submit. Ya. Jadi tadi ini kita Ya, pakai submit. putih ya. Putih. Background dasarnya. Saya Hmm, mau berubah. ini ganti deh, jangan gini. Coba Ya, kasih. tadi saya setting mau coba diganti warna. Nah, Tapi refresh di kendala. sini Pak. Di refresh ini kan udah saya submit. Langsung di refresh. Nah, berubah kan? Gitu Pak. Oke, Pak. Oke. Oke Pak ya. Oke, Ya. Oke, coba kita coba urut aja ya, resken ya. Sekarang Nadine Maisa. Kendalanya apa Bu? Eh, Nadine Maisa ini cewek cuma ibu ya, ibu ya. Oke. Saya Fardian pakai nama anak gitu, Pak. Oh gitu. Oke, silakan Pak. Pak, itu kalau kita masukin ke verifikasi ke GSC ya, Ya, ini kan eh, USP-nya kan yang kita buat latihan nih. Masalah nggak Pak sih? nggak masalah Pak. Nggak masalah ya. Nah, jadi Cara Pak memang karena ini. memang terdaftar di Google, tapi tidak akan Heeh. masalah, tidak akan masalah karena memang itu kita ketik ada, memang ada kan latihan itu ada. Oh, Apa? nggak masalah. Walaupun nanti kontennya kita hapus ya. Contoh kita kemarin kan latihan ini nih Pak, bala-balabir, mana bala-balabir kemarin? Sorry, yang kebanyakan nih. Bala-balabir. Nah, ini kan sebenarnya kan latihan ini kita buat dan sudah Oke. saya daftarkan GSC. Ternyata pemilik website ini bilang, oh saya nggak pernah jual umroh, jasa umroh, saya mau hapus. Nah, dia hapus. Padahal sebenarnya sudah terdaftar di Google kan, tapi dia hapus. Heeh. Nggak ada masalah, cuma nanti pada saatnya orang searching di Google bisa ketemu produk ini dengan nama websitenya Bala-Balabir. Dan pada saat diklik, Heeh. produknya nggak ada. Tapi Heeh. nggak apa-apa. Yang penting pada saat diklik, itu menambah traffic website kita. Gitu, Pak. Oh, jadi tidak menghilangkan trust orang ya. Ini kok
Enggak, Ngaco nih infonya setnya gitu. Apa enggak, apa- enggak akan Pak. Kan itu kan menambah traffic. Hmm. Oke, Oh, iya, siap. Makanya baik. saya ragu melanjutkan tadi. Oke, lanjut. Iya Kalau Pak, itu ada aja. kendala yang mau dihadapi, Mandiri Jaya ini siapa Pak? Mohon maaf, Iya Pak, siapa Pak? saya Pak ya. Jadi ini saya agak confused, bingung ya dengan yang meta SEO utama. Meta SEO Hmm, utama kan ada yang meta title, meta keyword, sama meta description ya Pak ya. Oke, Kalau meta title ini ke nama nama apa namanya, nama web kita atau judul ya. oke, Nah, saya. terus yang kedua Hmm, kan itu misalnya di web kita itu kan ada macam-macam ya. Ada misalnya eh, jual baju, jual mobil, jual rumah gitu kan. hmm, hmm, Mungkin di meta keywordnya oke kita masukin dengan sesuai dengan produk kita ya. betul. Tapi di meta description itu nanti bagaimana ya? Apa kita buat satu-satu begitu seperti di meta keyword atau cuman pilih salah satu aja? Nah, jadi Kalau ada oh, itu. baik, saya coba buka dulu ya meta si utama. Meta mana mana meta si utama. Nah, untuk meta title ini bisa diisi dengan judul websitenya boleh, tapi sebenarnya lebih bagus ke judul. Kalau kita kemarin buatnya seperti mana tadi, bala-bala bir, kan di sini ada kita pakai usaha bersama, judul usaha kita, mungkin nama usahanya atau nama PT-nya di sini buat usaha bersama. Nah, meta title itu adalah sebenarnya hanya judul di bagian sini, Pak, menggantikan judul di sini, bagian atas ini, ya. Jadi nanti meta title-nya eh, perintis, mana tadi perintis. Nah, ini kita sandingkan aja. Nah, ini diganti, saya pakai usaha bersama. Artinya, pada saat nanti kita submit, ini tulisan ini, apakah ini nama usaha kita, atau nama PT, atau nama apapun di sini, itu akan menggantikan yang muncul di bagian sini, Pak. Meta title sini. Ya, coba kita simpan. Ini hanya menggantikan bagian title di sini. Ini usaha bersama gini, Pak. Itu untuk meta title. Kemudian meta keyword itu sebenarnya lebih ke bisa kita pakai produk kita, keyword-keyword produk kita boleh kita pakai seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, meta deskripsi juga. Jadi ini nanti fungsinya ya pada saat orang searching di Google dan yang muncul, jika yang muncul itu adalah nama webnya sendiri bukan produknya ya, tapi nama webnya yang muncul, maka meta keyword yang dinaikkan ini. Terus apa? Ini diisi apa? Nah, ini bisa diisi semua produk yang ada di yang kita jual, ya. Diisi dengan produk yang kita jual. Nah, untuk meta deskripsi ini menjelaskan secara singkat tentang usaha kita ini, ya. Di sini kita buat penjelasan singkat tentang usaha kita. Dijelaskan aja ya. Kami adalah usaha UMKM yang sudah berdiri ya Oh, sejak 2000. Jelaskan aja, hanya menjelaskan usaha kita ya. Nah, kemudian meta keyword ini keyword-keyword atau produk apa yang kita mau naikkan di sini. Contoh umroh, ya, koma, apalagi yang mau kita naikkan. Eh, di dalam sini ada kitchen set madu properti gitu ya. Boleh, jadi kita pakai kitchen set ya, koma madu, koma properti, terus koma apalagi. Kita lihat produk kita yang ada apa.
sewa laptop, terapi stroke, villa. Kemudian sewa laptop, ya, kemudian villa. Nah, boleh seperti itu, Pak. Nah, tinggal diisi ini. Jadi per kategori ya intinya Pak ya. Ya, per produk aja, Pak. Lebih ke per produk. Ini kan produknya umroh, kitchen set, madu, properti, sewa laptop, dan villa. Karena mungkin ya sama-sama sih sebenarnya, karena kategori itu kan bagi apa? Produk kita itu dibuat per kategori, sama, Pak. Kalau jualan kelas digital itu apa Pak? Kelas digital aja langsung, Pak, di sini. Kelas digital ya. Ya, Oh, ya. jadi meta title ini nanti apa nama ini kita ya, Nama usaha eh, aja, Pak. nama website ya. Eh, Iya, nama nama bukan nama website ya, lebih ke nama usaha kita, Pak. Bebas sih sebenarnya Bapak mau buat apa di situ. Boleh nama websitenya, tapi kan jangan pakai nama domain karena domain kan sudah ada. Tinggal di sini nih. Contoh gini deh, Pak. Contoh kita buat Shopee gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita klik Shopee, di sininya kan jadi bisa dibuat nama domain. Boleh juga pakai domain di sini, ya. Atau ini jadinya Shopee Indonesia. Nah, ini ciri khas kita aja, kita buat ciri khas kita. Atau seperti Google deh, Google kan boleh dibuat nanti Google gitu. Pakai nama sendiri juga boleh, Pak. Boleh, nama pribadi juga boleh, nggak masalah Pak. Itu hanya penamaan aja, penamaan judul, bebas ya. Oh, maksudnya itu nggak berpengaruh di SEO ya Pak, di Nggak, Google Search ya. nggak pengaruh Pak. Jadi yang pengaruh di Google Search ini sebetulnya di meta keyword ini ya Pak ya. Meta keyword, meta deskripsi, meta tag itu. Oh, yang di bawah lagi meta itu tadi Meta pendukung. tag, meta tag adanya sama meta pendukung. Kalau meta pendukung ini sebenarnya lebih ke bukan ke SEO, tapi lebih ke toolsnya. Contoh kan kayak kemarin kita buat di sini untuk Google verifikasinya kita taruh di sini kan. Nah itu lebih ke pendukung. Jadi coba kita lihat begini Pak. Nah kita lihat script yang di dalam. Nah yang paling sangat dibutuhkan oleh si Google itu adalah bagian yang di sini nih yang meta-meta. Itu pertama meta deskripsi, ya. Kemudian meta keyword itu sangat diperlukan oleh pada saat robot Google berkunjung yang dikunjungi pertama itu ini. Meta deskripsinya apa, meta keywordnya apa. Nah, kalau title kan ini bukan, dia tidak termasuk dalam meta. Ini hanya judulnya aja ini. Ya, itu sih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, oke. Ada lagi? Kalau meta keyword itu boleh banyak juga nggak apa-apa Pak ya. Kalau produknya banyak dimasukin semua boleh Pak ya. Boleh, boleh Pak. Boleh Pak, meta keyword boleh, tapi dipisah dengan koma Pak ya. Oh, Jadi jangan pakai titik koma atau tanda lain, harus dengan koma. harus koma. Kalau nggak koma nggak bisa Pak. Si robot Google-nya nggak baca Pak. Oh, harus koma Pak ya. Ya, dia membaca kalau dibatasi oleh koma. Kalau garis lurus aja bisa nggak Pak? Nggak bisa. Si robot Google-nya dibaca akan satu, satu kesatuan. Makasih, Pak. Contoh-contoh ya. Tadi kita udah lihat kok hasilnya apa. Contohnya udah kita lihat. Seperti ini. Seperti, nah ini Pak. Ini dibaca sama dia. Tapi kalau Bapak buat garis lurus atau garis hubung, itu dianggap nanti dalam satu kalimat seperti ini langsung. Jadi Bapak Hmm. buat koma, koma, koma untuk membatasi antar keyword. Itu Pak ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, lanjut Pak. Tadi Pak Antor udah ya, Pak Rijal sekarang. Saya belum, Pak. Pak Antor ya. Oke, silakan. Iya. Nah, ini Pak, punya saya itu domainnya belum bisa dibuka, itu udah aktif belum ya, Pak? Nama domainnya apa Pak? Ini Pak, rjmapparel.biz.id. RJMA gitu. RJM Apparel. A Parel. Ya, .biz.id.
Oh ya, belum belum aktif Pak. Belum aktif ya, Pak? Ya, belum aktif. Nanti Bapak bisa pakai gini, kalau mau Bapak mau lihat latihan-latihan dulu, Bapak bisa menggunakan ini Pak. Website ini bebas Bapak Ibu kalau mau latihan boleh di sini juga. Mungkin seperti eh, web apa domainnya belum aktif atau belum domainnya belum ada. Ataupun kalau seandainya Bapak Ibu tidak, kalau latihan saya nggak mau di WSP saya sendiri, saya maunya yang yang benar aja di WSP-nya. Nah, boleh silakan masuk ke sini, Bapak Ibu silakan latihan-latihan di perintisbusiness.myid. Silakan boleh dipakai ini. Nanti Pak Pak Anton silakan pakai di sini dulu Pak ya buat latihan. Linknya Ngikut bisa Maaf Pak, di-share, Pak. maaf Pak. linknya saya Halo kasih. Pak Antor, Ya, Pak linknya Antor, bisa di-share, Pak. maaf Pak, Pak Tony, itu Ya, ada Pak Antor itu salah itu Pak, domainnya Pak. Itu udah saya mana? itu dipesan itu udah ada Pak. Double P Pak. Oh, maaf. Oh, gini. Iya double P. Ah itu udah dipesan udah di chat ada itu. Oh iya, iya itu. Iya itu udah bisa dibuka itu cuman Oh iya, dah. panelnya panelnya lupa kali Pak Antor tuh Pak. Password adminnya tuh. Coba saya cek ya. Ya, Oh, udah bisa, Pak. udah bisa ya, Pak? Ya, nanti di link ini, Pak ya. Oke, silakan. Berarti saya masuknya Pak gimana, izin Pak? Langsung bertanya Pak. Nah, klik nanti aja. di Bapak masuk ke itu. Jadi gini, seperti pelajaran Pak ya, yang kemarin materi kemarin. Jadi kalau Bapak mau menggunakan USB itu pakai dua-duanya. Jadi pakai yang ada panelnya sama yang tanpa panel MS. Ya, contoh seperti ini. Ini tanpa panel MS, ini menggunakan panel MS, gitu Pak. Hmm. Uh, Nanti kalau eh, login passwordnya sebentar. Bisa, sebenarnya sih login password kita itu sama semua ya. Ini saya lihat aja ya, username-nya adalah admin, kemudian Ya, passwordnya saya pakai WSP mantap 7.000, surat 7.000. 7.000. Ya, Tadi nah, saya nyoba itu, Pak, tapi nggak bisa masuk. nah ini masuk. Gini aja Pak, Pak ini dikopikan aja biar tidak salah ketik. Ini Bapak kopikan aja, masukkan ke password ya, atau taruh di notepad. Ini kopikan, Oh iya, iya. taruh di notepad atau langsung masukkan situ biar takutnya Bapak salah ketik gitu. Oh iya, baik, Pak, baik. Berarti Oke, saya ulangi login lagi ya, Pak? ya silakan Pak, Baik, baik. Terima kasih, Pak. silakan. Oke, masih ada Pak Rinjal ya, silakan Pak. Ya, baik Pak Tony. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, masalah saya yang kemarin lagi Pak. Di halaman saya itu keluarnya cuma beranda dan artikel profilnya itu saya masukin lagi nggak keluar-keluar Pak. Coba Pak Tony lihat sendiri Pak gimana ininya Di Pak. chat Soalnya begitu di submit nama profilnya nggak. domainnya dibuat di chat Pak, biar kita periksa sama-sama. Oh, oke oke. Bentar. Nama domainnya, nama domain Digital. digitalku. Siap. Yang mana Pak? Ada Indus, Pak siapa nih? Yang .dis.id Pak. Yang digitalku Ya, atau digitalku. ada tanda hubung gitu Pak? Gini, Ya, ya, ya. oke. Terus Ini kan, nah, kita ambil panelnya, ya, oke.
Nah, Kemarin yang dihapus saya hapus, ternyata profil itu terhapus, Pak. ada yang Jadi kehapus ya. itu ini nggak bisa di-clearkan seperti di awal ya, Pak? Ini Bapak Kosong hapus gitu, ya? Pak. Atau gimana? Enggak sih, Pak. Ini kan balik lagi yang itu ya. Itu kan cuma beranda dan artikel. Hmm, Profilnya kok nggak keluar gitu, Pak. Profilnya ya, Iya, ditambahin. ditambahin aja Pak. Ya, di Enggak. bawahnya kok. eh, kan ada yang centang harusnya, Pak. Sebentar. Tampilkan gitu. Centang, tampilkan. Profil. Hmm. Tuh, Sebelum submit ini kan ada yang gimana? centang tampilkan apa gitu, Pak. Nah, submit di atas submit ini ada tulisan apa gitu. Centang. Nggak keluar dia. Nah, kan. Oke, sebentar. Nah, profilnya malah di layer 2, Pak. Oh, udah. Oke, bisa Pak. Eh, ya. Terus kalau untuk menghapus yang di ini, Pak, yang sebelah kiri ini, data-data ini bisa dikosongin semua nih, Pak ya? Bisa. Jadi ini Di, masuk ke ini, ke Hah? pengaturan, baru pilih online Hmm, support atau contact person. Ini Bapak hmm, hapus saja. hmm. Apa semua ya? Hapus itu hapus semua. Ya, itu aja sih kendala saya, Pak. Terus nanti paling Google Console-nya yang saya mesti belajar lagi, Pak. Mungkin bisa Oke. dari Nanti kita ulang Pak, Google Console. yang Ulang. Ya. ya Oke. ulang lagi atau belajar dari yang kemarin rekaman juga bisa juga kali ya, Pak. Nggak apa-apa, nanti kita ulang. Karena pasti kan saya hari ini juga Google. saya harus post apa kita kita ulang jadi supaya ingat lagi. Oke. Ya, baik, Pak. Oke. Oke, Pak, makasih, Pak Roni. enggak, Pak. Assalamualaikum. Pak Tamsil, Waalaikumsalam. Pak Tamsil, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Ya Pak, saya mau tanya terkait postingan nih Pak. Hmm. Kalau melihat dari keterangan Bapak tadi, untuk memaksimalkan SEO, maka satu produk itu kita posting eh, dengan banyak postingan, ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, jadi setiap postingan itu diberikan judul yang berbeda-beda dengan produk yang sama. Eh, oke, lanjut dulu, Pak. Nanti saya jawab. Nah, ketika nanti user mengunjungi website kita, artinya kan nanti dia yang akan tampil adalah misalkan produk umroh. Hmm. Yang akan dilihat user itu adalah produk umroh dengan banyak tampilan gitu ya Pak. Ya, Produk yang sama. Nah, betul. kalau untuk fashion gimana Pak? Misalkan nih fashion, saya kan ada brand fashion Pak. Hmm. Dengan misalkan produk-produk dengan satu model. Misalkan kita misalkan Rauna gitu Pak. Ya, Rauna RG 135 gitu ya Pak ya. oke. Nah, jika kita menggunakan metode seperti produk yang tadi yang kita buat jadi banyak postingan, artinya nanti kan pengunjung melihat tampilan website kita produk baju itu dengan foto yang sama banyak postingan, Pak. Oke. Nah, kalau untuk fashion kayaknya untuk tampilan jadi kurang kurang bagus ya, Pak ya. Oke. Jadi membingungkan gitu. Nah, untuk mengakali ini gimana, Pak? Jadi maksud saya itu misalkan Rauna RGD 123 itu tetap satu postingan tapi menjangkau banyak kecamatan gitu. Oke, gini, Pak. Eh, untuk produk, baik itu produk fisik maupun produk jasa, sebenarnya tergantung kita membuat postingan itu tergantung dari target marketing kita, ya. Contoh seperti Yes. umroh. Umroh menyatakan bahwa kami siap melayani Jabodetabek sampai ke Bandung Raya. Ya. Dia katakan seperti itu. Oke, katakanlah kalau sampai Bandung Raya, dia bilang kami siap melayani Jabodetabek, gitu ya. Berarti kan dia harus diisi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita buat eh,
Kalau kita hitung tadi Jabodetabek, Tangsel ada 6. Kenapa kita buat postingannya 6? Nah, ini makanya saya katakan kemarin bahwa website kita ini agak berbeda dengan website officer. Ya, website officer itu umumnya itu dibuat nama websitenya di kartu nama. Tetapi kalau kita website kita ini disebut dengan website digital marketing. Jadi kemungkinan besar orang akan melihat langsung masuk ke sini itu kemungkinannya sangat kecil. Langsung ke melihat bagian beranda, ya, sangat kemungkinannya sangat kecil. Yang mungkin dilihat orang adalah langsung ke dalam produknya, langsung ke dalam produknya seperti ini. Nah, kita ambil contoh hasil postingan kita kemarin, ya. Jadi pada saat orang di luaran sana dia ada niat tahun depan dia mau umroh. Ya, itu dulu logikanya gini ya. Jadi kita berlogika dulu. Dia mau umroh tahun depan. Dia coba-coba cari mulai sekarang. Dia cari paket umroh di atau paket atau travel umroh termurah di Babelan Bekasi. Dia cari-cari. Nah, anggaplah seperti ini. Dia cari seperti ini. Ya. Searching travel umroh termurah di Babelan Bekasi. Dia enter. Kemudian dia cari ketemu, katakanlah dia ketemu kita. Jadi hasil postingan kemarin yang kita buat itu, dia sudah ada di halaman 2, ranking 12. Masih baru 1 hari, sudah masuk halaman 2. Nah, pada saat dia ketemu seperti ini, kemudian dia penasaran, oh ini ada nih di Babelan nih. Kemudian dia klik. Begitu dia klik, dia masuk nggak ke website yang ada gambar banyak itu? Tidak, dia tidak masuk ke situ. Yang dia masuk langsung ke produk kita. Apa yang dia cari itu yang muncul di layar monitor, baik itu di handphone atau di laptopnya. Jadi dia langsung masuk ke sini, kita sajikan apa itu disebut dengan travel umroh termurah 2025 Bekasi, kita jelaskan di sini, dan kita sediakan nomor WA. Ya, jadi kalau pengunjung untuk digital marketing biasanya dia tidak akan berkunjung langsung ke sini, kecuali memang kita kasih ini loh website saya, gitu ya. Nah, kalau itu biasanya website officer atau website company profile atau website profesional untuk orang-orang profesional gitu ya, orang-orang profesional contoh dokter, pengacara gitu ya. Nah, itu ada di kartu namanya, nama domainnya. Tapi kalau kita tidak perlu pakai kartu nama karena apa? Tujuan kita adalah pada saat orang searching di Google, kita ketemu. Begitu kita ketemu, diklik, kita ketemu, diklik, dan WA kita diklik. Hanya dia mau bertanya-tanya tentang umroh, langsung ke nomor WA kita. Itu tujuan kita, Pak. Jadi sebenarnya apakah bisa nggak kalau gambarnya dari 20 postingan atau 100 postingan, gambarnya saya buat itu-itu aja, satu aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa satu, karena yang muncul itu nanti bagian detailnya, bagian sini. Kalau orang searching dan klik, yang muncul itu bagian ini. Dan mereka juga tidak akan pusing dengan gambar itu. Yang mereka mau cari adalah mana nomor WA-nya, saya mau hubungi. Nah, jangan makanya kalau pada saat posting jangan lupa menggunakan COD naik, CWA. CWA itu yang memunculkan tombol ini, ya kan? Nah, itu Pak. Jadi, Izin Pak. nah, kenapa kita harus memposting banyak? Karena target marketing kita. Contoh nih orang Depok, dia searching lagi, katakanlah dia orang Depok. Travel umroh termurah 2025 di Depok. Nah, nanti muncul juga seperti ini, tapi judul belakangnya bukan Bekasi, tapi Depok. Muncul seperti ini juga, nggak masalah, karena eh, yang di sini yang muncul, walaupun gambarnya sama, hanya kita aja yang tahu bahwa gambar ini sama. Kalau dia kan munculnya, katakanlah orang Bekasi, orang Depok, orang Tangerang, dia nggak tahu postingan yang lain tuh gambarnya sama nggak, gitu. Nggak, karena dia langsung masuk ke detail sini, gitu Pak ya. Izin Pak. Ya kan Pak? Oh gitu ya Pak. Jadi tetap tetap metode untuk fashion itu postingannya banyak gitu nggak apa-apa ya Pak? Nah, kalau fashion tadi, Bapak tergantung. Bapak target marketingnya daerah mana aja, Pak? Misalkan ini kan daerah Bandung nih, daerah Bandung tuh ada banyak
sekitar 49 kecamatan, 70-an Pak, 70 kecamatan tuh Pak. Ya, itu harus kita buat 70 postingan. Untuk satu produk itu Pak. Betul. Oh gitu. Kalau di dongkrak usaha gimana Pak? Dongkrak usaha itu kan ada kuota batasan 200. Betul. Macam-macam dongkrak usaha sih sebenarnya batasannya banyak. Tidak hanya 200, bisa sampai 2000. Tapi oh itu tergantung pembelian kuota kita ya Pak ya. Kalau dongkrak usaha nanti deh. Maka gini Pak, gini. Kan harapannya gini Pak. Orang suka jadi mencari nama produk Bapak. Apa tadi Pak namanya? Passion Pak, Kasami. Ya, kan? Passion gitu ya. Dan Ya. apa ya, dia mencari passion di katakanlah orang Antapani, di Antapani muncullah passion bagian Antapani. Nanti judulnya kan bagian Antapani di sini. Oh, itu ya. Nah, nanti terus orang Cipaganti searching lagi di Cipaganti gitu kan, muncul sama, ininya sama. Passion ini, passion apa tadi mereknya di Cipaganti, atau orang orang apa lagi? Orang Margahayu juga searching seperti itu. Jadi kalau dia searching di Margahayu, sementara Bapak tidak ada di daerah Kecamatan Margahayu, Bapak tidak akan muncul. Makanya target marketing Bapak itu harus semuanya, semua kecamatan atau kotanya dimasukkan juga di dalamnya, Pak. Nah, tapi untuk Bandung, Bapak pakai tiga-tiganya, Pak ya. Jadi Bapak masuk kalau mau main kecamatan, kecamatan Kota Bandung, kecamatan Kabupaten Bandung, kecamatan di Cimahi, Kota Cimahi, dimasukkan juga, Pak. Tiga-tiganya. Semuanya ya. Ya, karena kan kalau Bapak bilang target target marketing saya tiga-tiga itu, Kota Iya, iya. Bandung sama Kota Cimahi. Oke, masukkan semua. Nah, kalau seandainya saya yakin Bapak langsung bingung. Waduh, ini bisa sampai 100 saya posting. Iya, betul. Tapi jangan bingung karena kita Iya. nanti ada mempelajari namanya Maktul. Maktul itu adalah sebuah tools bagaimana cara memposting bisa sampai 2000 postingan hanya dalam waktu 30 menit. Ada Oke, 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 Pak kita Tony. belajar itu, Pak. Ya, oke. Jangan bingung dulu, Oke, Pak. siap, siap, Pak. Ini baru Izin Pak. pemanasan. Iya, ya. Oke, Pak Aidi Kurniawan, silakan, Pak. Iya, Ya, kalau gitu masih Pak Tony. Pak Tony. Sebelumnya boleh saya share nggak ya, Bang Tony? Saya co-host jadinya, Pak. Ini Mbak Vina, Oh nih. iya, Mbak Vina oke. nih sebagai hostnya. Jadi di sini kan kita ada domain ya, Pak Tony. Nah, Ya, di sini kan kita pengen nambahin di Belanda itu kan ada profile, ada 3 ya, kalau nggak salah ya. Artikel, hmm. terus profile, Hmm. terus satu lagi artikel. Betul. Ya. Nah, ini kita mau nambahin yang namanya hubungi kami lah sebelah kanan Ya, itu. Nah, itu caranya kan kita masuk ke menu. kontrol admin panel kan ya, Betul. ke menu. Hmm. Nah, terus di input menu ya, Di Pak Ton. bagian sini, bagian master data menu. Iya, menu. Oke, Terus, sama menu. Baru di sini oke. sama menunya, Pak. Hubungi kami. Ya, ya itu misalkan hubungi kami lah ya, di situ ya. Ah, Misalkan hubungi kami. hmm. Nah, terus apa lagi yang diisi, Pak? Ya, diisi aja. Konten. Nggak boleh kosong. Kontennya nggak boleh kosong. Ini kita kasih satu apa? Diisi. Kalau udah ada gini, ininya diisi. Ya, Ah, itu kan ya ditampilkan yang di kiri ya, menu slider atas ya. langsung. Sorry. Ini tadi apa? Digitalku. Sorry. Ini saya punya orang sebentar ya. Ngetes saja ini hubungi kami bisa di sini, Pak. Ya. Ya, bisa nambah menu, Pak. Nanti saya hapus dulu. Saya lupa ini punya orang. Nah, itu choose filenya itu perlu kita input nggak ya? Ya, Itu kalau gambar Bapak itu mau buat buat apa gambar ya? ini, kalau Bapak mau buat gambar harus pakai, boleh diinput. Makanya tergantung kebutuhan Pak. Bapak di dalam menu itu ya,
Jadi saya tutupin dulu punya orang, saya nggak enak punya orang, saya tutupin dulu. Hmm. Wah, menu, pilih. Nah, ini hubungi kami atau Hmm. ya hubungi kami. Hmm. Nah, pilih file, boleh diisi, nanti gambarnya muncul, Pak. Hmm. Seperti apa tampilannya, Pak? Kita buat seperti ini. Nah, ini diisi dulu. Ini saya kasih nomor 5 deh. Kenapa nomor 5 itu, Pak? Nggak, jadi kan supaya lebih paling belakang, Pak. Ini nomor berapa? Nomor 1, nomor 2 kan. Ini kan sudah ketahuan nih, Pak. Dari sini, menu ini ada nomor 1 itu beranda. Nomor 2 itu profil. Nomor, nah, ini harus ganti. Ini nomor 3 artikel. Ini ganti nomor 3. Ya, ini kita ganti. Kan urut, tergantung Bapak mau urutnya seperti apa. Oh gitu, nomor urut. Misalkan Ini nomor kan nomor urut urut ini kan. 5 lah ya, katakan gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak mau urutnya, terserah sih, bebas sih nomor urutnya kita bisa. Nah itu isi konten, itu konten apa ya Pak? Oh, Ya, buat di sini Pak, nanti kalau Bapak mau buat hubungi kami, kalimatnya di sini apa? Bagian sini, ini yang nomor bukan bukan kayak dia bisa ngelingin ke email kita gitu. ke email itu berarti jangan di menu Pak. Enggak, maksudnya saya itu kan hubungi kami. Nah terus dia kayak ngisi yang namanya dia kayak misalkan mau order gitu loh. Oh, buat Misalkan form order. Oh, itu bisa ya, bisa. tapi ada di hubungi kami gitu. Iya, Maksudnya bisa. saya gitu sih. Bisa nanti Oh, kita buat form ordernya di sini Pak. Kita beda lagi ya. bisa, tapi nanti Pak, itu nanti masuk materinya coding. Oh, oke oke. Ya. Siap. Nah, Oh. terus untuk kedua, Hmm. kita mendaftarkan ke konsol ya. Ya, Kemarin kan betul. sudah belajar ya. Ya, Nah, itu kita coba untuk sekilas, ya kan kita search Google Konsol ya. ya. Nah, itu kan ada yang namanya URL ya. Hmm. Itu masukkan URL-nya. Nah, terus di sini kita ada yang namanya tag HTML ya. Betul. Nah, tag HTML ini ininya kita salin ya, Pak ya, metaname ya. Betul, itu hanya sekali aja Pak. Iya, belum saya daftarin sih. Oke. Nah, ini salin itu salinnya kemana, Pak? Ke Ke meta SEO admin utama. panel. Meta SEO utama, pengaturan meta SEO utama. Itu di Oke, bagian pengaturan meta meta pendukung. SEO utama Di meta pendukung. Ini itu Bapak turun di ke bawah. Meta oke. pendukung. Taruh di sini Pak. Paste di sini. Kopas di sini. Oh, di kolom 4 ya. Ya, betul. Oke, Terus kita submit. enter. Oke ya. Dah, Oke. terus Tinggal GSC. submit ya. Ya, submit Pak. Oke, submit. Nah, itu kan dia langsung ke sana ya, Pak ya. Nah, ini kita verifikasi ya, Pak. Ya, betul. Oke, verifikasi. Nah, terus dia selesai atau buka properti, Pak? Setelah selesai dia checklist hijau nggak Pak? Iya, betul. Kepemilikan Oke. telah Ya. diverifikasi. Kalau sudah itu berarti Bapak tinggal kopikan kopikan produknya. Oke. Jadi kopikan, klik kanan, linknya ya. Di bagian judul, klik kanan, copy link address, baru masukkan ke GSC-nya. Ya, Oh, GSC-nya di bagian tengah paling atas. oke. Ini berarti produknya ya, di master data produk ya, Pak? Link produk. Iya, produk kan ya. Ya, masukin ke sini Pak. Oke ya. Oke, produk. Misalkan produk kita klik. Klik Nah, kanan, ini kan copy link address. ya. Oke, kita masukkan ke bisa yuk, semua URL. Kita enter. Oke ya. Oke, yang lain. Pak, Pak Tony, maaf Pak Tony. Saya isi profil tapi nggak muncul di dashboard ya Pak, di apa di website ya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Sorry, Saya, terlalu. saya,
Maaf Pak, saya mute dulu semuanya ya. Nanti Bapak masuk lagi. Ini terlalu banyak buka suara. Oke, silakan Pak. Silakan Pak buka. Pak, maaf Pak, saya isi profile, tapi nggak muncul Pak tulisannya di website-nya Pak. Kenapa Pak ya? Maaf Pak, suaranya. Sorry. Saya isi profile, tapi nggak muncul Pak di website-nya Pak tulisannya. Suara. Isi profile ya. Ini di sini ya. Bapak isi di bagian profile di mana nih? Profil yang di Bapak isinya di mana? Di bagian mana Pak isi profilnya Pak? Di bagian profile kan itu saya isi tuh Pak. Saya isi, cuman ada tulisan, cuman saya input, cuman nggak pas saya refresh nggak keluar Pak tulisannya ya. Pak, Bapak isi profilnya di sebelah mana Pak? Di menu Pak, ya. Menu saya edit kan ada profile. Menu, oh diisi Ya, di saya edit. oh Iya, di iya profil. betul Pak di situ. Oke, Bapak isi di sini bagian sini. Iya betul. Oke, kita submit. Nah, kemudian di sini profilnya. Nah, di sini muncul Pak. Di dulu Pak. Di saya nggak muncul apa terlalu banyak tulisannya kali Pak ya? Boleh, bisa jadi gitu Pak. Jadi nggak usah dijelaskan sepanjang buku juga Pak. Ya, sorry, suaranya masuk. Oh, baik baik Pak. Saya coba lagi coba Jangan terlalu dikurangi banyak. kali Pak ya. Oke, oke ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Sorry, suaranya masuk semua. Oke, Iya, oke Pak. oke silakan Pak. Ah, iya jadi udah berhasil sih dia infeksinya. Aman ya? Iya. Oke, Pak. Jadi tinggal ini aja ya hubungi kami ya Pak ya. Ya, tinggal dibuat hubungi kami harusnya ya dibuat aja hubungi kami boleh. Enggak Tinggal maksudnya yang tadi itu pembelajaran belum sampai ke situ gitu ya Pak. hubungi kami. Ya untuk Oh sudah. bikin menu-menunya. Oh enggak, kita bikin menunya enggak diajarkan dulu Pak, karena nanti itu hubungannya nanti ke waktu kita menambah pada saat materinya coding. Oke. Sebenarnya Nah gini, terus Bapak Ibu untuk ya, untuk mohon maaf, di mohon maaf pengaturan sebelumnya ya. Bapak Ibu, kalau bisa seperti Pak Putra katakan, manut aja. Jadi Bapak jangan kemana-mana dulu berkeliaran, ikut aja dulu buat postingan kategori, ya buat kategori, buat produk, buat hubungi kami. Semua produk diinspeksi sampai di situ aja dulu. Nanti produknya ditambah lagi, inspeksi lagi, tambah lagi, inspeksi lagi. Di situ dulu, jangan Bapak masuk kemana-mana dulu, karena itu sebenarnya nanti kami ajarkan, dan itu akan ada sangkut pautnya dengan materi-materi selanjutnya. Jadi kayak seperti ini nggak usah dulu kita masukkan, hubungi kami ini, nggak usah diisi dulu, ya. Oke. Nah, ikut aja, Noted Pak Tony. diikut aja Nah dulu. tapi di sini untuk pengisian meta SEO utama ini kan penting kan? Kayak misalkan meta title, meta keyword, meta description. Ya, artinya itu sudah kita jelaskan, kita meta pendukung aja diisi. Ya, kalau yang tadi sih udah saya jawab, masalah meta-meta tadi sudah saya jawab. Ya, itu dulu nggak apa-apa. Jadi nanti kita mainkan lagi Pak. Jadi karena gini, yang sangat fundamental di dalam SEO itu, kalau tidak ada postingan dan tidak diinspeksi itu tidak ada gunanya sama sekali. Jadi ini dulu yang berguna ini dulu kita lakukan. Posting, inspeksi itu dulu Pak. Terus. Nah, materi besok baru kita masuk ke optimasi itu Pak. Nah, sekarang apa yang bisa kita optimasi sedangkan produknya tidak ada. Ya, jadi harus ada dulu produknya baru nanti produk ini kita optimasi. Seperti contoh kemarin kita lihat ini. Ini kan sudah ada nih produknya. Nah, tadi hasil pencarian kita di Google ya, hasil pencarian kita di Google tadi adalah bahwa postingan yang kemarin ya, postingan yang kemarin itu adalah
travel umroh termurah di Babelan Bekasi. Nah, kalau kita lihat, dia masih di posisi halaman 2, ya. Ini dia, masih di sini. Sebenarnya ini sehari sudah masuk ke posisi halaman 2 itu udah bagus banget. Karena apa? Seperti itu. Kalau kita lihat, ya lumayan tinggi juga, 80. Oh enggak, 83 masih aman, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan optimasi terhadap ini agar si produk ini, judulnya ini atau produk ini masuk ke halaman 1, ya kan? Nah, tujuannya apa? Supaya masuk ke halaman 1, tujuannya agar pada saat orang searching kita menjadi pilihan atau menjadi diklik untuk oleh calon customer kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan optimasi ini kalau produk ini tidak pernah dan produk ini tidak pernah diinspeksi? Jadi Bapak Ibu, yang dilakukan itu adalah posting inspeksi dulu. Mau 10, mau 20 postingan silakan. Jadi tergantung nanti produk-produk Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak menggunakan produk sendiri silakan, mau menggunakan produk vendor silakan. Oke, nah sekarang gini, kalau seandainya Bapak Ibu, oke, saya tidak punya produk atau nih, saya juga tidak punya produk teman saya atau saudara saya. Nah, terus saya yang mau saya jual itu apa? Produknya. Nah, kita ada namanya seperti yang kemarin saya katakan bahwa di kita itu ada namanya produk vendor. Nah, di mana mengambil produk vendor? Nanti Bapak Ibu saya ajarkan mengambil produk-produk vendor. Nanti produk vendor itu adanya di sini. Bapak Ibu masuk ke dalam titik terang kreatif, ya. Nama domain titik terang kreatif.com. Oke. Nanti pada menu bawah di paling bawah itu ada ini, klik di sini. Nah, di menunya itu ada di pojok kanan atas itu ada menu vendor. Nah, ini semua vendor yang bisa Bapak Ibu jual di WSP masing-masing. Kita ambil salah satu contoh. Eh, Bapak contoh mau ambil katakanlah rubber, gitu ya. Kita klik rubbernya. Nah, ini rubber vendor V, rubber vendor con, rubber vendor cell, rubber airbag, dan lain sebagainya. Ya, rubber itu seperti ini. Nah, ini vendor yang menjual rubber-rubber seperti ini. Ini biasanya untuk kapal. Kapal yang mau dock atau kapal dalam perbaikan atau pembuatan kapal, dia selalu ada rubber seperti ini. Nah, kita lihat. Nama vendornya PT Samudra Luas Paramat Citra. Ya. Kemudian nomor WA-nya ini. Nah, produknya adalah rubber fender V, rubber fender cone, rubber fender cell, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini dia sebut untuk target marketingnya dia pakai untuk seluruh Indonesia. Ya. Nah, coba kita lihat. Kemudian kita lihat lagi ke bawah, deskripsi, ya, deskripsinya seperti ini. Dan dia di sini dia kasih foto-foto produknya. Nah, katakanlah ini yang mau kita posting. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah ini fotonya kita ambil dulu, kita download dulu, ya. Kita pakai eh, rubber airbag, ya. Rubber airbag ini kita ambil satu aja contohnya. Sebenarnya ini bisa kita download banyak airbag seperti ini. Ini kita download dulu satu, oke. Ini buat contoh aja ya. Nanti kalau seandainya mau ambil semuanya, ini tinggal di blok aja download semua, ya. Nah, ini saya udah dapat satu. Assalamualaikum. Ini saya sudah dapat satu. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, airbag itu, oh ini bagian depannya doang ya. Nah,
airbag ini eh, seperti kemarin sudah saya beritahukan bahwa untuk nama file foto kita menggunakan keyword. Nah, di sini nama keywordnya airbag dan sudah nama filenya sudah kita pakai aja airbag 01 ya. Nah, kemudian kita posting ya. Kemudian kita posting, pertama yang harus kita lakukan adalah ini punya orang tutup dulu. Nah, tadi kita lihat bahwa di airbag itu dia ada namanya deskripsi. Mana ya deskripsinya? Dimundurin. Nah, ini ada airbag, rubber airbag ada nggak ya? Hmm. Oh, dia adanya rubber fender. Rubber fender. Nggak apa-apa sih kita pakai rubber airbag aja. Nah, ini rubber airbag itu ini. Jadi kategorinya atau deskripsinya sangat singkat seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Ini kita kopikan aja. Kita kopikan. Nah, kemudian kita pakai jual. Kita posting di satu nih. Kita sebelum posting, kita buat dulu kategorinya. Kategori ini kita tambah menggunakan air rubber airbag. Ya, airbag. Nah, ini kategorinya seperti ini. Ya, itu ya. Tadi rubber airbag. Oke, benar. Nah, kemudian kita posting produknya. Posting produknya dengan cara seperti kemarin, plus produk, baru pilih kategorinya, rubber airbag ini. Kemudian nama produknya adalah jual rubber airbag ya eh, terbaik. Gitu. Boleh kita pakai nggak apa-apa, pakai kata air terbaik di katakanlah kan tadi target marketing dia se-Indonesia ya. Berarti Bapak Ibu boleh se-Indonesia diposting aja semua Indonesia. Nah, saya pengennya ada di di Cirebon aja karena mungkin di sana ada orang buat kapal gitu kan atau ada kapal yang lagi dock. Saya pakai Cirebon ya. Dijamin boleh dipakai gini, dijamin bagus atau baik atau bagus deh. Nah, kemudian setelah itu judulnya kita buat seperti itu supaya kita sengaja panjangin kalimatnya karena kita ingin ngejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 minimal 6 atau 7 kata keyword atau judulnya. Nah, kemudian kita pilih gambar airbag yang udah kita download tadi ini. Ya, oke. Nah, kemudian harga kita kosongkan. Nah, biar artinya kita biar maunya ditelepon aja, jangan dikasih harga. Nah, kemudian dari hasil penelusuran kita tadi bahwa untuk deskripsi rubber airbag itu cuma segini doang, nggak ada lagi di bawahnya. Nah, ini aja kita masukkan, kita minta ChatGPT, ya, ChatGPT untuk membuat kontennya. Ini, buatkan saya artikel tentang boleh pakai artikel SEO tentang rubber airbag ya. Ini kita pakai rubber airbag tentang rubber airbag. Nah, jadi kita tentang rubber tentang kita masukkan ini hasil dari yang dibuat oleh vendor ini kita kopikan ya. Kita kopikan, kita masukkan ke sini. Ya, tentang rubber airbag kantong udara khusus digunakan untuk meluncurkan atau mendaratkan kapal laut. Nah, baru kita enter. Nah, biar ChatGPT membuat deskripsi yang panjang. Kalau tadi kan vendor buat deskripsinya singkat banget. Nggak mungkin juga deskripsi sesingkat itu kita masukkan ke sini. Apa yang mau dibaca oleh calon customer gitu. Nah, lebih bagus kita minta ChatGPT supaya ada kalimat yang lebih panjang lagi.
Oke. Nah, sambil jalan ini boleh kita ambil sebagian-sebagian juga udah boleh kita kopikan. Kopikan ke sini ya. Baru ini ambil lagi, kita kopikan ke sini lagi ya. Kemudian ini kita kopikan lagi. Terus apa lagi? Kita kopikan lagi. Jadi sambil ChatGPT-nya jalan, kita sambil jalan juga ngopi-ngopinya biar cepat. Nah, kemudian ini Pak Tony, saya coba buka titik terang .com kok dibilangnya suspicious sih, kenapa ya? suaranya nggak jelas, Pak. Maaf. Saya Iya. buka titik terang .com, Ya, tapi kayak ada bilang ada apa websitenya statusnya suspicious itu gimana tuh? titik terang kreatif.com, Pak. Seperti ini, Pak. Ini nama domainnya. Ini yang Bapak buka tadi. Pakai ini, Pak. Iya, tapi katanya suspicious katanya. Gimana, gimana suaranya? Suspicious apa mencurigakan. Klik aja gitu. Klik aja. Kan Oke. Bapak tahu bahwa domain itu bukan mencurigakan. Oke, Pak. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, kembali diingatkan kepada kita bahwa ini headingnya harus jelas ya, heading 1, 2, 3. Nah, kita pakai untuk judul deskripsi, gunakan heading 2 ya. Ini untuk judulnya dan di bold ya. Kemudian untuk kita turunin dikit, ini judulnya. Di sini ada namanya subjudul atau subjudulnya kita pakai heading 3 ya. Karena dia anak daripada anak dari judul. Nah, untuk ini tetap udah heading 3, oke udah benar. Kita lihat lagi masih ada nggak subjudulnya. Subjudulnya heading 3 juga udah benar. Nah, ini tinggal kita turunkan buat rapi-rapiin aja sih ya. Bukan bukan ini. Biar rapi aja. Ini kesimpulan nggak usah dibuat deh. Kosongin aja. Oke, kita tes dari atas. Nah, kemudian di sini setelah judul ada satu paragraf di bawahnya kita ketikkan dengan SEO WA. Tujuannya apa tadi? Untuk menampilkan tombol WA kita. Oke. Nah, ini kita normalkan dulu. Ini kita normalkan. Oke. Oke. Ini udah. Nah, kemudian di paling bawah, Bapak Ibu silakan ketikkan SEO, SEO, WA, kemudian SEO, deny, ya, kemudian SEO, baca. Oke. Oke, kalau ini udah kita atur semua, baru di tag keyword gunakan SEO deny. Meta keyword juga gunakan SEO deny. Meta deskripsi boleh kita gunakan SEO deny, tapi kalau Bapak Ibu ingin dipanjangkan boleh dipanjangkan ya. Boleh gini, eh, terbukti ya, artinya eh, rubber airbag kami sangat eh, apa ya, sangat baik, itulah nggak apa-apa. Jadi gini, kenapa meta deskripsi ini penting? Ini hanya untuk membuat lead magnet, artinya membuat orang tertarik. Dengan membaca ini dia jadi tertarik.
Ya, boleh juga terbukti rubber airbag kami sangat baik dan atau em, dan ada diskon di bulan ini. Jika minta ke ChatGPT 100 karakter gitu bisa, Pak? Bisa, tapi kan kadang-kadang, oke nggak apa-apa gini. Kita minta gini, buatkan saya meta deskripsi ya dengan 160 karakter. Bisa, cuman kan kadang-kadang apa yang dibuat di sini tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Rubber airbag untuk kapal laut, solusi efisien dan aman untuk meluncurkan mendarat kapal. Hemat biaya, fleksibel dan tahan kecepatan tinggi. Boleh. Jadi tapi tetap dibaca ya. Ini tetap dibaca. Jadi gini, airbag ini adalah keyword. Ya, airbag ini adalah keyword. Rubber airbag keyword. Nah, tadi kenapa kita buat di sini COD naik dulu supaya ada keyword di depannya. Ya, nah, boleh kita pakai ini. Kalau kita baca, oke ini sesuai, ambil aja. Ya, kalau sesuai ambil aja. Boleh kita pakai seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita pakai SEO Genai. Ini cek jika ditampilkan. Judulnya tadi apa? Jual. Nah, jual rubber airbag. Nah, mungkin juga orang searchingnya jual rubber airbag. Mungkin juga orang searchingnya apa? Dia pengen tahu harganya. Jadi dia pakai harga. Jadi kan ini alternatif judul ya. Boleh dibuat sama, boleh pakai alternatif lain. Mungkin dia ketiknya harga gitu, bukan jual. Ya kita buat aja harga gitu. Oke, nomor WA-nya kita pakai nomor WA kita sendiri. Di depannya jangan pakai 0 tapi 62. Kemudian teks WA-nya kita buat kalimat seperti saya jelaskan kemarin. Boleh silakan Bapak Ibu berkreasi, boleh atau buat salam dulu di sini ya. Atau boleh contoh halo admin gitu ya. Saya tertarik dengan rubber ya, rubber airbag yang Anda tawarkan, mohon info selanjutnya, boleh seperti itu. Ini saya pakai tadi Jawa Barat, Cirebon. Saya pakai semuanya. Submit. Nah, ini kita udah punya lagi nih. Ternyata ada yang ini ya, ada yang lagi coba-coba rubah-rubah warna. Jadi nggak kebaca juga saya. Warna dasarnya dibuat putih aja tetap Pak. Mungkin karena ada yang coba. Nggak apa-apa, silakan. Lakukan aja apa yang Bapak mau, Bapak Ibu mau. Yang penting Bapak Ibu bisa paham dan mengerti. Jadi kalau saya maunya gini, ini putih aja deh biar agak-agak ini ya warnanya lebih. Karena apa? Karena kita lebih mengandalkan judulnya, tulisannya. Jadi jangan sampai tulisan itu terganggu karena warna latar belakang. Ya, dibuat aja kontras itu. Contoh kalau belakangnya putih, depannya hitam. Kalau Bapak Ibu mau buat seperti tadi, belakangnya dibuat ungu, depannya putih, gitu. Biar tulisannya kebaca. Oke. Nah ini tadi, karena ini saya belum daftarkan, saya ingin daftarkan ke Google yang perintis bisnis. Nah ini saya mau daftarkan ke Google. Ini kita ulang Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh ngulang lagi. Saya masuk ke Google Search Console. Karena ini sangat banyak yang gagal atau banyak yang salah. Peserta KLD sebelumnya begitu, banyak kan di sini gagalnya. Nah, diulang lagi ya. Jadi Google Search Console mulai sekarang. Kemudian, nah ini kan kita belum punya, dicek dulu. Sudah ada belum domain kita di sini? Kalau sudah ada tinggal dipilih dan klik. Kalau belum ada, tambahkan properti. Nah,
Domain ini kita kopikan, domain kita dikopikan, jangan di bagian domain, tapi bagian awalan URL di sini, ya, dikopikan ke sini. Lanjutkan. Sampai nanti dia checklist warna biru, warna hijau. Nah, ini baru ke tag HTML. Pilih tag HTML, panah bawah turunkan. Nah, kopikan bagian kode ini. Boleh di copy langsung seperti ini, atau boleh klik salin. Klik salin, baru kita kembali lagi ke domain kita yang bagian panel admin. Ya. Masuk ke pengaturan, meta SEO utama. Baru di paling bawah ada meta pendukung, tambahkan di sini. Apakah ini bisa nggak di bawah, di tengah, atau di atas? Taruhnya bebas, ya. Bebas. Boleh di bawah, di tengah, atau di atas. Oke, setelah ini sudah dikopikan, submit. Kita kembali lagi ke GSC-nya. Ke GSC-nya kita verifikasi. Hati-hati, verifikasinya jangan yang di atas ya. Ada dua nih. Verifikasinya bagian bawah sini. Sampai nanti dia checklist warna hijau. Nah, ini sudah kepemilikan telah diverifikasi. Buka properti sampai nanti domain kita ada di sini. Nah, ini domain perintis bisnis sudah ada di sini. Nah, ini sudah selesai mendaftarkan website kita. Yang belum kita lakukan adalah mendaftarkan produk kita. Tadi baru mendaftarkan website, sekarang kita mendaftarkan produknya. Nah, produknya yang sudah kita buat adalah ini. Nah, ini kita bisa daftarkan sama seperti kemarin ya. Ini tinggal klik kanan, copy link address, atau kalau seandainya Bapak Ibu agak kesulitan seperti ini, boleh klik aja ini judulnya, nanti link yang ini yang di copy, ya. Link bagian ini aja yang di copy. Nah, baru masuk lagi ke GSC-nya, Google Search Console, taruh di bagian tengah, atas. Kopas di sini, produk kita. Kemudian enter. Nah, setelah di enter, kita uji URL-nya, aktif atau tidak. Ini ada tombol uji URL. Nah, nanti Bapak Ibu silakan kalau Bapak Ibu ingin mencoba ambil atau mau posting produk vendor, silakan dicoba seperti langkah yang tadi. Boleh satu, dua, terserah mau berapa vendor mau diambil silakan. Pak, ulang lagi dari awal, Pak. Saya sudah gagal mulu nih, Pak. Iya. Gagal dari mana Pak? Dari mana gagalnya? Dari awal, dari daftarkan domain tadi, dari domain. Oke, gini Pak. Awal. Nama Ya. domainnya apa Pak? Nama domainnya? Oh, Appenzell. Upten. Oh, mana cara chatnya ya? Chat boleh deh, Pak. Jadi saya mau Bentar, langsung praktek dengan domain Bapak aja. bentar. Cara chatnya di mana lagi? Pak, masing-masing vendor bayar sejuta ya, Pak? Gimana Pak? Masing-masing vendor kita harus bayar, Pak. Enggak, kalau vendor kita nggak bayar. Enggak, Justru kita yang dibayar kalau closing, Pak. enggak mendaftar di vendor itu bukannya dibayar kemarin, Pak. Ada informasi gitu dari Pak Tony. Gimana Pak? Untuk menjadi kita bisa menjualkan produk vendor itu kan kita mendaftar di vendornya. Bukan. Bukan, itu kalau Bapak mau jadi vendor. Saya contoh Bapak punya produk, terus mau jadi vendor titik terang kreatif. Nah, itu harus bayar gitu, Pak. Oh, oke. Oh, Pak, Oke. coba tuh Bayar Appenzell, Pak. mereka. Appenzell.biz.id coba, Pak. Ini ya. Ya, jadi yang masih gagal coba kita tes. Nggak apa-apa, Pak. Semua orang juga pasti pernah. Udah, Ya, udah ya, lumayan Pak. banyak. Belum ada. Ini jelas saya daftarin website dulu. Oke, ini ya. Hmm. Nah, caranya tadi, ini dikopikan. Bapak kopikan mulai dari HTTPS ini, Pak ya. Oh. Copy, di copy, Hmm. copy, masuk ke GSC. Ke Oh, GSC-nya saya dari awal, ya. Saya dari awal. Nanti Bapak searching aja di sini Google Search Console. ya. Oke. Kemudian Bapak pilih Google Search Console Tools.
Ya. Kemudian mulai sekarang. Ya, udah sampai situ udah benar tadi. Oke. Nah, setelah itu Bapak turunkan di kotak ini ada panah kecil di sini. Oh, itu. Nah, di sini kan ada panah kecil nih. Hmm. Atau Bapak di sini juga nggak apa-apa. Tambahkan properti paling bawah. Hmm. Tambahkan properti. Nah, domain Bapak tadi jangan dimasukkan sini, tapi bagian di sini, awalan URL. Domain tadi yang ini. Mana tadi? Wah, ini. Up, Appenzell. Ini kopikan. Bapak masukkan ke sini. Ya, di kopas, copy paste. Oke, baru lanjutkan. Nah, kemudian lakukan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Di tag HTML, ada panah kecil di bawah sini. Turunkan. Ada tombol salin. Jadi kode ini kita salin ke website kita. Nah, ini tinggal klik aja salin. Ya, diklik salinnya atau boleh Bapak ininya di copy. Ya, boleh. Atau salin aja sih biar gampang. Nah, baru masuk ke mana tadi? Ini. Apen Rizal. Oke, sorry, Apenjel. Apenjel masuk ke panel admin. Oke. Nah, kita masuk admin. Ya, saya adu kecepatan. Oke. Masuk ke pengaturan meta SEO utama. Baru masukkan ke meta pendukung. Nah, ini di paste, Pak. Ya, sorry, bukan salah. Yang di sini tadi, mana ini? Ini saya copy, saya salin, baru saya paste di sini. Di kode yang diberikan Google tadi kan ini, Pak. Namanya Google Site Verification. Nah, Hmm. ketik di sini, Pak. Baru submit. Setelah disubmit, baru kita cek lagi verifikasinya bagian bawah. Berhasil nggak? Ya. Nah, ini cek kepemilikan telah diverifikasi. Artinya, antara website kita dengan Google itu sudah ada hubungan baik. Ya, Ya, sudah ada hubungan thank you, baik. Pak. Thank you. Ntar saya ulang Bisa sih. properti, ya. Kemudian dari sini produknya udah, itu udah ada hubungan. Tinggal produknya satu-satu kita kirimin, Pak. Rental mobil Hyundai, klik kanan, copy link address, masukkan ke sini, paling atas. Ya, dan itu dilakukan hanya sekali tadi, Pak. Yang tadi itu hanya dilakukan sekali aja. Hmm. Oke, tinggal Pak, uji URL, kemudian nanti setelah diuji minta pengindeksan. Udah selesai. Tapi nanti Pak, kan tadi saya ini kan yang saya punya nih Pak. Nah, Ya, untuk Bapak punya Bapak buat sendiri karena beda email. Ini kan untuk email saya kode ini Pak. Nanti punya Bapak buat sendiri lagi. Boleh ditambahkan atau boleh ganti aja nih punya saya atau Bapak mau ganti, tambahkan aja di sini satu lagi. Gitu Pak ya. izin Pak. Pak, Pak, izin izin Pak boleh. bertanya, Pak. Pak, Silakan, izin Pak. silakan. Eh, untuk penjualan vendor itu nanti ketika terjadi closingan, uang komisnya itu sampai ke kita dengan cara apa, Pak? Terima Trans, kasih. ditransfer Pak. Oh, langsung langsung nanti langsung di kontak sama vendornya Vendor. itu ya, Pak. Betul. Jadi gini Pak. Eh, kan di sini tadi vendor menyatakan seperti ini. Nah, di sini ada bahasa, bukan di sini ya. Eh, nanti Bapak boleh sounding-sounding dulu, ya sebelum Bapak posting atau sesudah posting, WA aja ini. Mereka udah tahu kok. Ya, Bapak WA ini, istilahnya selamat siang atau Assalamualaikum. Saya dari marketer titik terang kreatif ingin menjual produk Bapak, gimana Pak? Gitu kan. WA-nya ini dia. Atau karena kan di sini dia tidak kasih nama PT doang. Ada nggak namanya? Nah, disebut gitu aja Pak. Paling nanti disahutin, oh iya Pak silakan. Nah boleh Bapak tanya, kalau seandainya Pak saya dapat lead,
Dan saya minta tolong ke Bapak untuk di follow up dan jika terjadi closing, kira-kira saya dapat komisinya berapa, Pak? Langsung ditanya seperti itu, nggak apa-apa, karena itu sudah mereka mereka juga udah tahu Pak, bahwa prosedurnya seperti itu, ya. Mereka Izin Pak. udah tahu seperti itu. Oke, Ya izin Pak. ya Terima silakan. kasih, Pak. Izin Pak. Silakan, Pak. Bisa dilihat yang punya saya Pak, koreksi gitu. Namanya Serba Bisnis Bis ID. Serba Serba Bisnis Bis ID. Apa di chat aja? Coba saya cek dulu bisa nggak? Ini Pak ya. Ini Pak benar? Ya. Oke. Masalahnya apa Pak? Jadi saya udah tadi apa namanya diinfeksi gitu ke Hmm. Google Console. Apa Bapak, udah Pak siapa nih Pak? apa udah benar apa enggak gitu? Pak Endang ya? Iya. Pak Endang ketahuan orang Sunda. Iya Tanya Pak. Pak, kenapa Pak gitu? Orang Garut Pak. Tahu? Orang Garut. Dari mana saya tahu Bapak orang Sunda? Itu logat kali Pak. Ini Pak, Nama juga kali. Orang Sunda tidak bisa ngomong V, jadi pakainya trepel. Ini kesalahan Bapak di sini. Trepel. Satu. Iya Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya yang Saya tadi orang Sunda ya. bisa Nggak, travel. maksudnya gini, gini, kita juga, saya dapat dapat ini, kita juga tidak menutup kemungkinan kebiasaan-kebiasaan orang daerah. Ya, Iya contoh, betul Pak. kalau kita di Jawa, yang biasa kita pakai itu di kepala itu waktu mau sholat apa namanya Pak? Peci, peci ya. Tapi Ya. orang Makassar dia nyebutnya songkok. Nah, kalau di Jawa umroh, kalau di Sumatera nyebutnya umrah. Nah, artinya gini, saya setuju tadi. Pak Endang buat seperti itu saya setuju karena Pak Endang targetnya orang Garut, ya kan? Orang-orang bisa aja kan orang mungkin ngetiknya seperti ini. Malah justru paling enak gini Pak, nggak ada saingannya. Kalau kan gini, kita main logika. Orang searching di Google dengan mengetikkan sesuatu. Mungkin dia mengetiknya dengan travel umroh termurah Januari 2025. Tapi TH-nya jangan gini Pak ya. Kalau bisa tahun aja dan dipisah. Jangan pakai TH. Jarang orang menggunakan gitu. Ya. Nah, maksud saya kita juga jangan menghilangkan kebiasaan orang daerah. Kayak saya seperti saya bilang tadi, ya. Kalau di Sumatera umrah bisa juga. Jadi kalau kita mau ketikan travel umrah bisa, nggak apa-apa. Nah, coba kita searching di Google seperti ini. Ada nggak? Pasti ada. Saya yakin ada. Ini travel umroh termurah, ya. Nah, di sini nggak ada yang nyebut travel, pakai biaya travel. Nah, tapi dibenarkan oleh si Google, ya. Jadi travel dibenarkan dan ini dibenarkan juga jangan menggunakan TH. Untuk tahun jangan menggunakan TH 2025. Google membenarkan jadi apa? Jadi tahun spasi 2025. Sebenarnya walau apa Pak Endang tadi buat seperti ini nggak ada masalah sih sebenarnya. Siapa tahu yang ngetiknya memang ya namanya orang ngetik kan bebas-bebas saja mau typo mau apa kan bebas. Tapi si Google biasanya membenarkan gini Pak. Dan yang muncul itu adalah seperti ini. Oke, kita cek lagi apa tadi Pak Pandang apa tadi namanya Pak? Udah itu ya udah terinfeksi belum ya? Di cara Gitu. lihatnya di mana tuh? Oke, tadi mana sih punya Bapak? Naon Pak tadi? Yang ini Pak, Karena serba bisnis serba bisnis tuh, serba. bis ID. Oke, caranya gini Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau seandainya Bapak Ibu pernah
sudah menginspeksi kemarin, karena kan ini bisa dilihat kalau kita inspeksi sekarang, bisa dilihat besok sudah terindeks atau belum. Nah, Pandang ini kapan diinspeksi terakhir, Pak? Baru belajar barusan Pak sambil ini Yum. Itu belum bisa kita lihat, Pak. Nggak, gini. Kalau mau Iya. lihat, kita lihat yang kemarin. Kemarin Oh kan gitu. saya sudah inspeksi apa? Lupa saya lagi. Namanya tadi apa? Apa? Bala-bala. Bala-bala umroh. Bala-bala bir, aduh. Nah, ini caranya gini. Ini kopikan domain ini, ya. Kemudian di Google search, ketikkan site titik dua, site.2, nama domainnya. Boleh nama domain pakai HTTPS, boleh tidak. Boleh gini aja gitu. Site.2 bala-bala bir, source ID, enter. Nah, di sini nanti kita lihat ada menu alat di sini. Sudah terindeks dua. Yang terindeks itu apa? Yang pertama yang sudah terindeks itu adalah si nama domainnya. Kemudian yang terindeks berikutnya adalah nama produknya. Jadi Bapak Produknya. Ibu yang kemarin sempat inspeksi kemarin, boleh melihat apakah yang sudah saya inspeksi itu sudah terindeks belum ya? Kan itu pertanyaannya. Nah, cara melihatnya untuk meyakinkan bahwa itu sudah terindeks, Bapak Ibu searching aja di Google atau menggunakan site ya, site titik. Jangan dibuat spasi ya, ditempelin aja semuanya. Jangan dibuat gini. Ya, soalnya bisa-bisa aja tapi nah, gini, saya titik dua nama domain. Baru nanti enter. Nah, baru kita lihat. Ini ada tombol alat. Kalau ini kan kebetulan kelihatannya cuma dua. Kalau seandainya sampai 500 terindeks, nah kan nggak mungkin juga kita hitung satu-satu. Pilih aja nih tombol alat. Ini ada sekitar dua yang sudah terindeks. Nah, ini sudah terdaftar di Google. Makanya tadi pada saat kita searching ini, kenapa ketemu pada saat orang searching di Google ini ketemu? Karena sudah terindeks. Nah, kalau seandainya ini belum terindeks, terus ada customer yang searching di Google, itu tidak akan ketemu. Makanya diusahakan inspeksi dan besoknya tolong dicek sudah terindeks belum ya, gitu ya. Oke, gitu. Silakan. Terima Pak kasih Tony boleh Pak. nanya Pak? Bu, siapa? Pak Tony, Rahmi, Rahmi, Oh iya, silakan Bu. Rahmi Pak. Mama. Ya, Pak, saya mau nanya Pak, kalau SEO WA, SEO Denai sama SEO baca itu di meta description kan kita bisa cantumin. Kalau di artikel saya coba ketiganya itu Nggak bisa. untuk yang SEO WA-nya nggak bisa, itu memang nggak bisa atau sebenarnya bisa Pak? Nggak bisa, Bu. Karena gini, Kita artikel belum itu, kan gini, belum belajar artikel gitu Pak. enggak, belum. Sedikit aja. Kenapa tidak bisa di artikel? Karena di artikel itu bukan jualan kita. Jadi tidak perlu orang hubungi kita lewat WA. Ya, kemudian Tapi kan bisa juga Pak, kalau artikelnya ada call to action-nya Pak. nggak bisa. Karena artikel itu lebih kita menjelaskan apa yang kita buat. Kita lebih menjelaskan aja. Itu tidak ada tanya jawab, tidak ada call to action-nya. Kecuali ibu Oh, mainnya landing page, ada call to actionnya, oh berarti berarti intinya kalau di meta description-nya artikel memang nggak bisa SEO WA. nggak bisa. Itu Oh bisa. nggak bisa, Nggak bisa, Boleh Ibu. dicontohin Pak? nggak bisa Bu. Hah? CWA nggak bisa di artikel. Oh nggak bisa kan ya? Oke oke. Oke, lanjut silakan. Ya. Izin Pak, tanya Pak. Ya, Halo. ya silakan Pak. Ya, saya kan sudah input beberapa materi Pak. Ya, Tapi saya cek di Google Console itu saya tidak ada reviewnya. Si data itu kosong, tapi di situ masih ada proses. Itu emang maksimalnya di berapa ini Pak? Di berapa jam Pak? Maksimalnya. Ini masih kosong gitu, performanya masih processing data. Takutnya ada ini, tapi
Setelah saya coba cek site raisukubis.id di Google terindeks ada sih gitu, Pak. Ada berapa, Pak? Eh, boleh di ini Pak dicek Pak. Raisukubis.id. Rai. Raisuku. Raisuku. eh, Raisuku.biz.id. Nah, ya itu Pak. Ya. Nah, gini kita cek site-nya. Baru 4, Pak. Performnya itu belum ada. Ya, baru baru 4. Tapi di perform di apa di Google Console dicek belum muncul gitu Pak. Belum Memang itu belum nih ada, Pak. emang ini ya Pak. 4 itu belum ada, Pak. Belum Itu ada ya. satu gini, belum ada yang mengunjungi. Oh, siap, siap. Nah, boleh juga Bapak Bapak klik aja. Kalau Bapak postingnya pakai handphone, atau pakai laptop, Bapak boleh klik dengan handphone. Tapi jangan WiFi, jangan satu WiFi ya. Jadi Oh handphone iya, itu siap. pakai data aja supaya IP-nya beda. Nah, itu baru naik. Hmm, Artinya belum ada yang siap, berkunjung, makanya siap, siap. platformnya masih kosong. Gitu, Pak ya. Coba kita. Satu lagi Pak. Pak, Izin- tolong Pak Satu pertanyaannya lagi Pak yang pertanyaan. sesuai dengan kita semua Pak yang memerlukan kan cuma sampai ini verifikasi Pak, biar rata ilmunya Pak. Sebentar, Pak. Soalnya putus. Ya, ini. Karena banyak yang belum terverifikasi Pak ya Pak. Pertanyaan pertanyaan itu banyak yang belum terverifikasi. Biar sama rata ilmunya dulu Pak. Oh, Ya, siap, siap. Iya Pak, punya saya juga belum verifikasi. verifikasi yang mana, Bu? Grow Development Peace ID. Maksudnya belum diverifikasi ke. Ke GSC Pak, GSC. Oh, GSC itu GSC. banyak Pak pertanyaan Pak Oke, di kita masuk obrolan. GSC dulu ya. Chat. Enggak, sebenarnya ini sih masih Itu masuk. dulu Pak kita sama-samain biar Enggak, semuanya ini sama rata, jadi maju juga sama. ini masih masuk dalam materi kita, Pak. Karena setelah kita inspeksi, berlanjutannya harus kita cek terindeks atau tidak di Google. Gitu, Iya, Pak. nyambung dari Pak pertanyaannya. Ya, makanya kenapa kenapa ini 2 kali saya ulang. Nah, kendalanya kira-kira seperti apa? Karena pengalaman sebelumnya, KLD sebelumnya pengalamannya ini banyak kegagalannya. Nah, makanya hari kemarin sampai hari ini saya sengaja ulang lagi. Ya, Tampilan GSC saya juga beda Pak. Di situ ada sekilas performa saya masih blank Pak di GSC-nya. sekilas Sama, masih blank saya form, karena belum. ya. Jadi ini sudah masuk, Pak. Domain Bapak udah ini belum? Nah itu Pak pelan-pelan Pak. Jadi kita semua biar rata Pak. Nah itu masukinnya gimana? Enggak, itu sudah diajarkan dari kemarin, Pak. Iya Jadi tapi kan semuanya belum bisa enggak, Pak. enggak. Ada, Sebentar, ada sebentar. yang udah bisa. Semua Belum udah pada bisa, bisa. Pak. Semua Kita gini, mastiin dulu kali Pak. gini. Kita ulang. Saya ulang dari awal. Jadi eh, saya pakai jangan serba bisnis karena ini sudah terdaftar. Yang belum terdaftar. Perintis bisnis sudah Oh, terdaftar. Saya minta ada punya domain nggak? Siapa ya? Jadi gini, serba bisnis. Kalau kita masukkan ke sini, ya, ini kan ditambahkan properti, masukkan ke sini. Oke, lanjutkan. Nah, kalau ini nanti sudah terverifikasi, nah ini copy, tag HTML-nya kopikan, salin ya, salin. Di tadi namanya apa? Serba bisnis. Nah, Bisnis. bisnis tadi ini, oke, di sini saya buka. itu dua di satu itu. Serba bisnis Domainnya tuh. panel MS. Oke,
Nah, ini kita masukkan ke meta SEO utama. Kode yang ini ya, kode yang tag HTML-nya kita salin, masukkan ke tag Ininya gitu ya. meta SEO utama. Ini Oke. ini. Nah, ini ada lagi nih yang baru.